Jika engkau tidak diuji dengan harta, maka engkau akan diuji dengan pasangan. Jika engkau tidak diuji dengan pasangan, maka engkau akan diuji dengan anak. Jika engkau tidak diuji dengan anak, maka engkau akan diuji dengan orang tua atau mertua. Jika engkau tidak diuji dengan orang tua atau mertua, maka engkau akan diuji dengan kesehatan, dan seterusnya. Bahkan, terkadang kita tidak hanya diuji dengan satu ujian, tetapi bisa dengan 2, 3, 4 ujian sekaligus, atau bisa lebih dari itu. Zona faedah nasihat inspiratif religius. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pada kesempatan kali ini saya mencoba untuk membahas sebuah ayat dari surah Al-Baqarah, yaitu ayat 45 yang berbunyi wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in, yang artinya jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini dengan mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman seraya memerintahkan hamba-hambanya agar mereka dapat meraih kebaikan di dunia dan di akhirat yang mereka dambakan, yaitu menjadikan sabar dan sholat sebagai sarananya. Pernyataan ini sama dengan yang diucapkan oleh seorang ulama dari kalangan tabi'ut tabi'in yang bernama Muqatil Ibnu Hayyan, di mana beliau mengatakan, minta tolonglah kalian untuk memperoleh kebaikan akhirat dengan cara menjadikan sabar dalam mengerjakan amal-amal fardu dan sholat sebagai sarananya. Menurut Mujahid bin Jabir, yaitu seorang ulama dari kalangan tabi'in, beliau mengatakan bahwa sabar adalah sama dengan puasa. Oleh karenanya, bulan Ramadan disebut bulan sabar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, puasa adalah separuh dari kesabaran. Umar Ibnul Khattab radhiyallahu an mengatakan, sabar itu ada 2 macam, yaitu sabar di saat musibah, hal ini baik, dan yang lebih baik daripada itu ialah sabar terhadap hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Al-Imam Ibnul Mubarak, yaitu salah seorang ulama dari kalangan tabi'ut tabi'in, beliau mengatakan, sabar itu merupakan pengakuan seorang hamba kepada Allah bahwa musibah yang menimpanya itu berasal dari Allah, dengan mengharapkan ridho Allah dan pahala yang ada di sisinya. Ada kalanya seseorang mengeluh, padahal ia tetap tegar dan tak terlihat darinya kecuali hanya sabar belaka. Sementara itu menurut Abul Aliyah, yaitu seorang ulama dari kalangan tabi'in, menerangkan dengan berkenaan dengan sabar dan sholat sebagai penolong. Jadi yang dimaksud dengan sabar ialah melakukan hal-hal yang diridhai oleh Allah. Dan ketahuilah bahwa sholat merupakan amal ketaatan kepada Allah, karena sesungguhnya sholat merupakan penolong yang paling besar untuk memperteguh diri dalam melakukan suatu perkara. Pernyataan ini sangat sesuai dengan yang termaktub di dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab atau Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain.
dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dari Huzaifah radhiyallahu an berkata, aku kembali kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam perang Ahzab. Sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu menyelimuti dirinya dengan jubah tebal dalam keadaan melakukan sholat. Dan beliau, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bila menghadapi suatu perkara yang besar, selalu mencari solusinya dengan melakukan sholat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan bahwa suatu ketika Rasulullah SAW, beliau bersua dengan beliau Abu Hurairah yang sedang tidur dalam keadaan tengkurap di atas perutnya. Lalu beliau bersabda kepada Abu Hurairah, apakah perutmu sakit? Abu Hurairah menjawab, ya. Maka Nabi SAW bersabda, berdirilah dan sholatlah, karena sesungguhnya sholat itu adalah penawar, obat penyembuh. Seorang ulama dari kalangan tabi'in yang bernama Ibnu Jurais mengatakan tentang sabar dan sholat. Beliau mengatakan, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong kalian. Kedua hal tersebut merupakan sarana untuk memperoleh rahmat Allah. Sedangkan domir yang terkandung di dalam firman-Nya, innaha lakabirah, maksudnya kembali kepada sholat itu, yaitu sesungguhnya sholat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Menurut Ad-Daha, yaitu seorang ulama dari kalangan tabi'in, beliau mengatakan bahwa makna firman innaha lakabirah ialah sesungguhnya hal tersebut benar-benar berat kecuali bagi orang-orang yang tunduk, patuh, taat kepadanya, takut kepada pembalasannya, serta percaya kepada janjinya dan ancamannya. Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari menafsirkan berkenaan dengan ayat ini. Beliau mengatakan, hai para ulama ahli kitab, yaitu para kalangan Yahudi, jadikanlah sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, dan sebagai penolong kalian, dirikanlah sholat. Mengingat sholat dapat mencegah diri dari perbuatan keji dan mungkar, mendekatkan diri kepada ridho Allah, dan berat dikerjakannya kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang rendah diri, berpegang teguh kepada ketaatan dan merasa hina karena takut kepadanya. Menurut tafsir Jalalain yang menafsirkan berkenaan dengan ayat ini, mereka mengatakan, mintalah pertolongan dalam menghadapi urusan atau kesulitan-kesulitanmu dengan jalan bersabar, menahan diri dari hal-hal yang tidak baik, yaitu dengan sholat. Khusus disebutkan di sini untuk menyatakan bagaimana pentingnya sholat itu. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hatinya sedang risau disebabkan suatu masalah, maka beliau segera melakukan sholat. Ada pula yang mengatakan bahwa perkataan ini ditujukan kepada orang-orang Yahudi yang terhalang beriman disebabkan ketamakan dan ingin kedudukan. Maka mereka disuruh bersabar, yang maksudnya ialah berpuasa. Karena berpuasa dapat melenyapkan segala kerisauan. Sementara sholat karena dapat menimbulkan kekhusyuan dan memberikan dan membasmi ketakaburan. Dan sesungguhnya ia, maksudnya sholat, amat berat, akan terasa berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yang cenderung kepada berbuat ketaatan. Menurut tafsir Muyassar yang dikarang oleh Ed Al-Qarni, beliau mengatakan tentang ayat ini, minta tolonglah kalian dalam setiap urusan kalian dengan berbagai macam kesabaran, dan juga dengan melaksanakan sholat. Sesungguhnya hal itu sangat berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang takut kepada Allah, mengharapkan apa yang ada di sisinya, dan meyakini bahwa
Mereka akan bertemu dengan Tuhannya setelah kematian, serta meyakini bahwa mereka semua akan kembali kepadanya pada hari kiamat untuk dihisab dan dibalas. Menurut tafsir As-Sa'di yang berkenaan dengan ayat ini, beliau menafsirkan bahwa Allah memerintahkan kepada mereka untuk meminta pertolongan dalam menyelesaikan segala urusan mereka dengan kesabaran dalam segala bentuknya, yaitu sabar dalam ketaatan kepada Allah hingga dia mampu menunaikannya, sabar dalam kemaksiatan hingga dia menghindarinya, dan sabar dalam menghadapi takdir-takdir Allah yang menyakitkan agar dia tidak mengecamnya. Dengan kesabaran dan menahan diri terhadap segala yang diperintahkan oleh Allah untuk bersabar di atasnya adalah sebuah pertolongan yang besar dalam setiap perkara dari perkara-perkara yang ada. Dan barang siapa yang bersabar, niscaya Allah akan membuatnya menjadi orang yang sabar. Demikian juga sholat yang merupakan timbangan dari keimanan dan dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dapat dijadikan penolong dalam segala perkara kehidupan. Wa innaha, dan sesungguhnya yang demikian itu, yaitu sholat, la kabiratun, sungguh berat, maksudnya sulit, illa alal khasiin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Sholat itu adalah mudah bagi mereka. Sholat itu adalah mudah bagi mereka dan sangat ringan karena kekhusyuan, takut kepada Allah, dan mengharap apa yang ada di sisinya, mengharuskan adanya realisasi perbuatan itu dengan dada yang lapang, demi mencari ganjaran dan takut dari hukuman. Berbeda dengan orang yang tidak sabar, karena tidak ada pendorong baginya yang mengajaknya kepada hal tersebut, dan bila pun dia melakukannya, maka hal itu menjadi suatu perkara yang paling berat yang dia rasakan. Khusyuk adalah ketundukan hati, ketentraman, dan ketenangannya karena Allah Jalla Jalaluh, serta mempasrahkannya di hadapan Allah dengan segala bentuk menghinakan diri, rasa butuh, dan iman kepadanya dan kepada pertemuan dengannya. Oleh karena itu Allah berfirman, alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Setelah memaparkan beberapa mufasir yang menjelaskan tentang ayat ini, maka dapat disimpulkan, yang pertama, sabar dan sholat adalah jalan untuk meraih kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Maka jadikanlah sabar dan sholat menjadi tujuan akhiratmu, agar dunia mengikutimu, seperti yang disabdakan oleh Nabi SAW. Barang siapa tujuan hidupnya adalah dunia, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya, menjadikan kepakiran di kedua pelupuk matanya, dan ia tidak mendapatkan dunia kecuali menurut ketentuan yang telah ditetapkan baginya. Barang siapa yang niat atau tujuan hidupnya adalah negeri akhirat, Allah akan mengumpulkan urusannya, menjadikan kekayaan di hatinya, dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina. Salah satu buah dari sifat sabar adalah munculnya sifat dermawan. Dermawan adalah salah satu sifat terpuji hasil dari buah kesabaran. Rasulullah SAW selalu menginfakkan hartanya untuk orang fakir, miskin, janda, anak yatim, dan orang-orang yang membutuhkan. Bahkan terkadang beliau SAW berimpak kepada sebagian orang kafir dalam jumlah sangat besar demi melunakkan hati mereka untuk memeluk Islam. Sementara itu beliau sendiri dan keluarganya hidup dalam kesederhanaan, terkadang harus mengganjal perut beliau karena dengan batu karena lapar. Ya, beliau SAW selalu mengutamakan kepentingan orang lain atas kepentingan beliau sendiri dan keluarganya.
Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam justru sangat khawatir jika di dalam rumahnya tersisa harta, betapapun kecilnya jumlah harta tersebut. Lalu beliau wafat sementara beliau belum sempat menginfakkan harta tersebut. Jadi begitulah bentuk kekhawatiran beliau terhadap harta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Robku telah menawariku gunung-gunung di Makkah akan dijadikan emas." Aku berkata, "Ya Allah, aku lebih suka makan sehari dan lapar pada esok harinya. Jika aku lapar, aku dapat merengek-rengek kepadamu. Dan jika aku kenyang, aku dapat memujimu dan mensyukuri nikmatmu." Kesimpulan yang kedua, sabar itu ada 3 bagian, yaitu yang pertama, sabar dalam menjalankan perintah Allah. Yang kedua, sabar menjauhi semua larangannya. Yang ketiga, sabar terhadap ujian atau takdir yang sudah ditetapkan Allah. Kesimpulan yang ketiga, puasa merupakan salah satu sarana untuk melatih kesabaran. Begitu juga ujian dan musibah. Yang keempat, sabar akan mengundang sifat-sifat yang baik dan keuntungan yang besar. Allah Ta'ala berfirman, sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar, dan tidak pula dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keuntungan yang besar. Kesimpulan yang kelima, salat itu lebih besar keutamaannya dibandingkan ibadah-ibadah yang lain. Yang keenam, salat itu jika dilakukan dengan khusyuk dapat mendekatkan diri kepada ridha Allah dan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Yang ketujuh, khusyuk adalah sifat orang-orang yang tunduk, patuh, taat kepadanya, takut kepada pembalasannya, serta percaya kepada janji dan ancaman Allah Ta'ala. Yang kedelapan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum menjadikan sholat sebagai solusi untuk menyelesaikan permasalahan. Yang kesembilan, walaupun zahir ayat ini ditujukan kepada kaum Bani Israel, tetapi Al-Quran berlaku universal dari sejak diturunkan hingga hari kiamat. Jadi intisari yang dapat dipetik dari ayat ini adalah sebagai penutup, sabar dan sholat adalah senjatanya orang mukmin untuk meraih kebahagiaan hidup dan akhirat. Sabar mempunyai keutamaan yang besar dan ganjaran pahala yang tanpa batas dari Allah Ta'ala. Jika kita baca Al-Quran 1 huruf, ganjaran pahalanya 10. Atau jika kita bersedekah dibalas sampai 700 kebaikan, maka pahala sabar akan dibalas Allah tanpa batas. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu akan dipenuhi pahala mereka dengan tanpa batas. Selanjutnya, orang yang sabar sudah pasti mampu meredam amarahnya apabila emosinya sedang diuji. Inilah ciri-ciri orang yang kuat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukanlah orang yang kuat yang sebenarnya dengan selalu mengalahkan lawan dalam pergulatan atau perkelahian, tetapi orang yang kuat yang sebenarnya adalah yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Para sahabat radhiyallahu anhum terkenal dengan sifat sabarnya. Dengan sifat itu, mereka mampu mengalahkan musuh dalam setiap peperangan karena mereka yakin dengan janji Allah. Allah Ta'ala berfirman, "Ya cukup jika kamu bersabar dan bersiap siaga dan mereka datang menyerang kamu dengan seketika itu juga, niscaya Allah menolong kamu dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda." Salat memiliki banyak keutamaan. Di antaranya adalah bahwa ia merupakan amalan terbaik. Berdasarkan hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menyatakan, aku pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah amalan yang paling afdol, terbaik? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, salat pada waktunya. Lalu aku bertanya lagi, lalu apa? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, berbakti kepada kedua orang tua.
Lalu aku bertanya lagi, lalu apa? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, jihad di jalan Allah. Salat juga menghapus dosa antara salat yang satu dengan salat berikutnya. Dari Utsman radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim berwudu, dia memperbagus wudunya, lalu dia mengerjakan salat, melainkan Allah Azza wa Jalla mengampuni baginya dosa di antara sholat tersebut dan sholat berikutnya. Kemudian sholat adalah cahaya di dunia dan di akhirat. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menjaga sholat 5 waktu, maka sholat itu akan menjadi cahaya, bukti dan keselamatan baginya pada hari kiamat. Dan barang siapa yang tidak menjaganya, maka ia tidak mendapatkan cahaya, bukti, dan juga tidak mendapatkan keselamatan. Dan pada hari kiamat, orang yang tidak menjaga sholatnya itu akan bersama Korun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Berikutnya, sholat merupakan faktor terbesar menyebabkan seseorang masuk surga. Dari Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah bermalam bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku mendatangi beliau dengan membawa air wudhu dan keperluan beliau. Lalu beliau bersabda, mintalah. Aku berkata, aku meminta kepadamu supaya dapat bersamamu di surga. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, atau ada permintaan lain selain itu? Aku menjawab, itu saja yang aku minta. Beliau bersabda, tolonglah aku untuk mewujudkan keinginanmu itu dengan engkau memperbanyak sujud. Memperbanyak sujud di sini maksudnya memperbanyak sujud dalam sholat. Untuk menjadi orang yang sabar harus dilatih dengan banyak ujian dan cobaan. Allah Ta'ala selalu menguji semua hambanya agar bisa diketahui, dan hambanya pun akan mengetahui seberapa besar ia mampu bersabar di atas ujian tersebut. Ujian terberat dialami oleh para nabi dan rasul. Dari Mushab bin Sa'id, seorang tabi'in, dari ayahnya, ia berkata, wahai Rasulullah, manusia manakah yang paling berat ujiannya? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, para nabi, kemudian yang semisalnya dan semisalnya lagi. Seseorang akan diuji sesuai dengan kondisi agamanya. Apabila agamanya begitu kuat atau kokoh, maka semakin berat pula ujiannya. Apabila agamanya lemah, maka ia akan diuji sesuai dengan kualitas agamanya. Seorang hamba senantiasa akan mendapatkan cobaan hingga dia berjalan di muka bumi dalam keadaan bersih dari dosa. Sesungguhnya musibah yang menimpa tak lain adalah sarana penggugur dosa seorang hamba, seperti yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ujian akan terus datang kepada seseorang mukmin atau mukminah mengenai jasadnya, hartanya, dan anaknya, sehingga ia menghadap Allah tanpa membawa dosa. Ingatlah, cobaan dan penyakit merupakan tanda kecintaan Allah kepada hambanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala jika mencintai suatu kaum, maka Dia akan memberi mereka cobaan. Jika engkau tidak diuji dengan harta, maka engkau akan diuji dengan pasangan. Jika engkau tidak diuji dengan pasangan, maka engkau akan diuji dengan anak. Jika engkau tidak diuji dengan anak, maka engkau akan diuji dengan orang tua atau mertua. Jika engkau tidak diuji dengan orang tua atau mertua, maka engkau akan diuji dengan kesehatan, dan seterusnya. Bahkan terkadang kita tidak hanya diuji dengan satu ujian, tetapi bisa dengan 2, 3, 4 ujian sekaligus, atau bisa lebih dari itu. Maka dari itu, hadapilah semua ujian dan cobaan itu dengan cara jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, sebagaimana yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 153.
Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Setiap makhluk yang berjalan di muka bumi ini pasti diberi rezeki. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Wa ma min dabbati fil ardi illa 'alallahi rizquha." Yang artinya, dan tidak ada satupun makhluk yang berjalan di muka bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Syekh Abdurrahman As-Sa'di menafsirkan ayat ini di dalam tafsirnya. Maksudnya, seluruh yang berjalan di muka bumi ini, baik dari kalangan manusia, dari keturunan Nabi Adam alaihissalam, maupun dari binatang, baik binatang darat maupun laut, maka Allah Ta'ala telah menjamin rezeki dan makanan mereka. Jadi, rezeki mereka dijamin oleh Allah. Rezeki yang telah ditulis untuk kita pasti akan sampai kepada kita. Tidaklah mungkin satu suap makanan yang sudah menjadi jatah kita akan masuk ke mulut orang lain. Seseorang tidaklah akan mati jika masih ada satu butir nasi saja yang menjadi jatahnya belum ia makan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah dan pilihlah cara yang baik dalam mencari rezeki, karena tidaklah suatu jiwa akan mati hingga terpenuhi rezekinya, walau lambat rezeki tersebut sampai kepadanya. Maka bertakwalah kepada Allah dalam mencari rezeki. Ambillah rezeki yang halal dan tinggalkanlah rezeki yang haram." Seandainya seluruh manusia bersepakat untuk menghalangi rezeki yang telah Allah tetapkan untuk Anda, maka pastilah mereka akan gagal. Sebaliknya, seandainya seluruh manusia bersepakat untuk memberi Anda sesuatu yang tidak Allah tetapkan untuk Anda, maka pastilah mereka tidak akan mampu melakukannya. Hal ini bersesuaian dengan doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berdoa kepada Allah, "Ya Allah, tidak ada satupun yang mampu mencegah apa yang Engkau berikan, dan tidak pula ada satupun yang mampu memberi sesuatu yang Engkau cegah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Salah satu nikmat rezeki yang diimpikan setiap manusia adalah harta. Ia dapat menjadi nikmat atau menjadi bencana jika tidak sesuai dengan tuntutan syariat yang dapat menjauhkan seseorang dari sang pemberi rezeki itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta adalah nikmat sekaligus fitnah atau ujian dan bencana. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya setiap umat memiliki fitnah atau ujian, dan fitnah bagi umatku adalah harta." Penggila harta dan pencinta dunia yang lebih mengutamakan kehidupan dunia daripada akhirat adalah orang yang merugi dan sengsara di dunia maupun di akhirat. Harta yang diburu dengan tamak dan melalaikan tujuan akhirat akan membuatnya meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Sesungguhnya Allah menciptakan makhluk hanya untuk beribadah kepadanya, dan Allah menciptakan rezeki untuk mereka semata-mata agar mereka gunakan rezeki tersebut untuk beribadah kepadanya. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran pada surat Az-Zariyat ayat ke-56. Beliau mengatakan, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Ketahuilah, sesungguhnya harta yang sebenarnya itu adalah apa yang sudah dipakai atau apa yang disedekahkan, bukan harta melimpah yang disimpan hingga mati.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapakah di antara kalian yang lebih mencintai harta ahli warisnya daripada hartanya sendiri?" Mereka menjawab, "Ya Rasulullah, tidak ada seorang pun di antara kami melainkan lebih mencintai hartanya sendiri." Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya harta sendiri itu apa yang telah dipergunakannya atau disedekahkannya, dan harta ahli waris ialah apa yang ditinggalkannya." Hadis riwayat Bukhari. Jika ingin menjadi sukses, baik di dunia maupun di akhirat, maka jadilah mukmin yang cerdas. Mukmin yang cerdas hendaklah lebih fokus mengejar akhirat untuk membangun istana di surga, dan tidak terlalu menyibukkan dirinya membangun kehidupan di dunia. Justru ketika ia cerdas memanfaatkan harta dunia dengan amal soleh, maka inilah harta dunia yang diberkahi Allah Ta'ala. Maka yakinlah bahwa untuk meraih kesuksesan hidup, jadikanlah akhirat sebagai tujuan utamamu. Maka dunia akan menghampirimu dalam keadaan hina. Hiasi hidupmu dengan sabar, menjalani perintah, larangan, dan semua ujian dari Allah. Lengkapi semua itu dengan sholat, karena Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Jadi, sabar dan sholat adalah sarana atau jalan untuk mencari ridho Allah. Jika Allah ridho, maka segala doa dan harapan berpeluang besar untuk dikabulkan, sehingga apa yang menjadi tujuan kita akan mudah terrealisasi dengan baik, bahkan melampaui target impian kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 212, yang artinya, "Dan Allah memberi rezeki kepada orang-orang yang dikehendakinya tanpa batas." Beberapa tips dari saya sebagai penutup. Yang pertama, jangan mulai lihat wanita walau sesaat. Jaga pandangan, karena ia akan mengundang syahwat dan awal mulanya maksiat. Yang kedua, selalu fokus pada rencana. Jangan biarkan hal lain merusaknya, karena tujuanmu bisa hancur berantakan. Yang ketiga, jangan tidur larut malam alias begadang, karena ia melalaikanmu dari sholat subuh, sehingga harimu hampa dari zikir kepadanya. Akibatnya rencanamu ambiar. Dan yang terakhir, setelah rencanamu mantap, langsung action. Jangan tunda lagi. Laksanakan sesegera mungkin. Jika tidak, kamu akan dilalaikan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai tuntas. Semoga menambah semangat untuk melatih kesabaran dan kekhusyukan dalam melaksanakan sholat, sehingga mendapatkan ridho dari Allah yang akan memudahkan terkabulnya doa dan harapan kita. Amin. Jika video ini bermanfaat, silahkan subscribe, like, dan share. Cukup sekian saja dan terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.